Hai Ki. Jadi di sini kau selama ini, di dalam kotak penuh kebosanan. Ya, sebagian besar waktuku kuhabiskan di sini, tempat di mana aku menjadi diriku sendiri. Kukira sudah pergi bersama yang lain-lain. Aku senang kau masih ada di depan situ menatapku. Temanku cuma kamu sekarang. Di sini pengap. Keringat tak henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulitku. Aku khawatir kalau persediaan air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar, tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar dan aku harus mendorong diriku sendiri untuk bilang, ayo masuki ruangan besar di dalamnya. Ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotannya bagus. Jenis kursi-kursinya dibikin dari kayu apa? Jati tua atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Apa ada hiasan-hiasan dindingnya? Dari apa? Kuningan apa perunggu? Lampu gantungnya dari kristal. Kamar mandinya bersih, artinya tidak terdapat lipat di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan hangat di dalam lemari. Aku pedagang barang antik, harus tahu secara detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki bagaimana. Apa aku akan ditemani atau sendirian? Apa Su ada di situ? Apa dia menungguku di situ? Ya, aku tahu. Kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuki gedung itu dulu. Baru kau akan bisa bercerita ada apa di dalamnya. Tapi siapa saja yang masuk ruangan besar itu tak akan pernah kembali lagi. Fana, cuma keluhan, tak akan pernah kembali lagi. Jangan khawatir, seorang kawan bisa menyejukkan suasana. Ada seorang di sekitar kita lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Pada dasarnya semua orang takut sendirian. Aku juga, kau juga. Benar kan? Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Obrolan yang tak intim bisa menambah rasa kekawanan. Tidak usah dijawab. Aku yakin pasti kau mau. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku dapat pertama, kamu yang kedua. Akan kubeberkan semuanya tanpa malu-malu. Tapi mesti janji. Itu aku selesai, kau segera menyambut. Dengan begitu, tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali, kita akan berpelukan mengucapkan salam perpisahan. Barangkali sambil tertawa-tawa atau barangkali kita akan saling menangisi. Entahlah, jangan menjawab. Aku tahu kau nama seperti aku termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji. Dengan adanya kau di situ, meskipun kau tidak menyapa apa-apa, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama, setia sampai mati. Kau tanamkan bibit di sini, tumbuh sedikit demi sedikit, hingga berbunga waktu kelopak bunga itu merekah. Dia bersuara seperti trompet, suaranya menegakkan telinga, gemanya melengking, tak tahan aku tidak berbuat apa-apa. Dan bisik-bisik itu, bisik-bisik yang memerintahkan aku supaya melakukan niatku. Musnahkan, musnahkan, hancurkan. Hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali menjadi abu. Kata bisik-bisik itu dalam telingaku. Kekuatan bumi menarik kakiku dalam-dalam, menyeret
dan memakarku dalam inti magma yang paling panas. Aku merungkuk, makin merungkuk. Rasa panas yang terkutuk membakar, memadat dalam dada, menyiksaku tanpa ampun. Hingga hari itu tiba. Kau tahu seluruh tubuhku gemetar, panas dan dingin menjadi satu, seperti neraka. Dan kau tahu, kekuatan aneh itu memaksaku untuk jadi babi gila, menyeruduk kemana saja nalurinya, memerintahkan menyeruduk. Aku menyeruduk, kulihat sebagai musuh, harus dihancurkan dalam sekejap. Tapi yang seruduk rupanya hanya tembok-tembok. Besi, lihat, dua taringku patah, tak lagi bisa dijadikan senjata. Sebagai perhiasan pun cukup buruk, kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak punya disiplin, kurang taktis, tidak mampu mengontrol emosi serta peduli pada batas-batas dan ukuran. Kau ini bicara apa? Dia cuma perempuan biasa, tidak cantik, tapi punya daya tarik yang luar biasa. Kegairahan hidupnya seperti kuda, tak terkendali. Salahku memang. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya meski jantung perih bukan main. Karena aku mencintainya. Karena aku sudah bersumpah untuk tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Banci, laki-laki lemah, tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menuduhku begitu. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak marah. Ini memang termasuk dalam perjanjian, kataku. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Jadilah laki-laki, maka dirimu akan rubah menjadi 4 dinding penjara setebal 1 kaki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam, siap ditembakkan. Dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri jadi laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Dan kesetiaan, di mana dia harus ditempatkan. Adakah perkataan itu masih punya arti untuk semua orang? Mana tuah dari keselarasan seperti yang selama ini selalu kau bicarakan? Miliki kesetiaan, lalu orang akan jadi seperti dikebiri, cuma sanggup melihat hal-hal yang baik saja. Satu saat, jika kebetulan terlihat keburukan-keburukan yang sebetulnya sudah menjadi mimpi buruknya selama berjam-jam dia tidur, maka dia akan bilang dengan mata merah, "Ah, itu cuma bayang-bayang, bukan kekuatan." Padahal terbalik. Besok aku akan mati. Jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegap dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan kutentang mata para penembak itu satu-satu dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan teriak pada para penembak itu, menganjurkan supaya mereka jangan gentar. Ayo Bung, cepat lakukan tugasmu. Yang akan kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki dan pahlawan bagi dirinya sendiri.
dan tembakan berbunyi serentak. Aku akan terubuh sambil tersenyum. Akhirnya aku masuki juga ruangan besar dengan pintu terbuka terlebar-lebar. Aku akan segera tahu apa saja isinya. Aku lelah. Sekarang giliranmu bercerita. Hei, kenapa diam saja? Kenapa curang? Tidak menepati janji. Sudah kubukakan semua. Kau harus ganti membukakan rahasia-rahasia kita. Cuma kita berdua yang tahu. Rahasia-rahasiamu ku bawa mati. Dan rahasia-rahasiaku tentunya juga kau bawa mati. Kenapa kau tetap diam? Hah? Kenapa tidak mau bicara? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa kamu curang? Sama seperti suku. Kamu jahanam. Sama seperti Su yang tidak pernah mau melihat orang dan cuma mau melihat dirinya sendiri saja. Kamu serakah. Sama seperti Su yang ingin tahu isi perut orang lain tapi tidak mau memperlihatkan perut sendiri. Aku tidak butuh kawan seperti itu. Biar kamu pergi meninggalkan aku seperti yang lain-lain. Kamu bangsat. Sama seperti Su yang tidak pernah mau memikirkan perasaan orang lain. Belakangku, tatapan menghina. Kamu anjing seperti Su yang makan makanan apa saja yang dijumpainya di jalan-jalan atau di tong-tong sampah. Kamu binatang. Sama seperti Su yang mengubah keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur. Sama seperti Su yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Kamu, aku benci kamu. Benci dari ujung rambut sampai ujung kaki.